Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disi Prismasari akan menampilkan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Bapak Ibu yang terhormat, Kepala SMP Negeri 10 Purworejo, Ibu Kasih Asri MM, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 10 Purworejo, kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan kami untuk diseminasi. Salam serta salam kita panjatkan dari Bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho dan syafaatnya kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan SMP Negeri 10 Purworejo dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai acara diseminasi pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Sebelum kita acara kita mulai, Bapak Ibu, pertama nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri.
Bapak dan Ibu untuk bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Masih semangat? Terima kasih atas kehadirannya ya dan semangatnya. Nah, kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini untuk memperkenalkan ada Bapak Arif Mustafa SPD, ini Kepala SD terdapat di daerah sini sebagai pengajar praktik, dan kemudian sebagai fasilitator adalah Ibu Ayu Putri Ardeni SPD. Itu dari daerah lain, Pak, bukan Purworejo. Budaya positif ini menurut belajar Dewan KL itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sebagai guru kita punya tugas untuk membimbing, menuntun siswa sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan programnya. Nah, di sini hanya dengan itu karakter anak tumbuh dengan baik dan tadinya malah menjadi bersemangat. Dan tugas guru itu bisa diibaratkan petani. Di sini petani, daerah sini banyak petani, deh. Iya, petani itu biasanya mereka menanam padi, ada yang menanam jagung. Kalau daerah sini ada yang menanam gambar, ada kacang panjang, ada kacang hijau. Oh, kentang juga ini, Pak. Ya. Nah, ketika kita menanam suatu jenis biji, maka nanti biji tersebut akan tumbuh sesuai dengan kodratnya, dengan aslinya, dengan genetiknya masing-masing. Kita menanam padi, nanti akan tumbuh menjadi tanaman padi. Kalau kita tanam biji jagung, yang akan tumbuh adalah tanaman jagung. Ya, seperti itu juga anak-anak. Sebagai siswa, di sini tugas kita hanya menuntun, sama seperti petani. Setelah dia menanam biji, dia tugasnya juga hanya menuntun tumbuhnya biji tersebut dengan cara setelah ditanam kemudian dirawat, ya betul, ditampung, diberi pupuk, jangan lupa juga disirami. Nah, dengan begitu tanaman akan bisa tumbuh dengan subur dan juga hasilnya maksimal. Seperti itu filosofi seorang guru. Budaya positif ini kita bisa menciptakan dengan suatu lingkungan yang positif dan saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Ya, di sekolah kita sudah ada banyak kebiasaan ya. Di sini misalnya setiap pagi ada guru piket yang menjemput siswa. Iya, menjemput siswa di depan sekolah kan. Iya, dengan kita menerima siswa dengan baik, dengan semangat, dengan senyum, siswa akan menjadi bersemangat. Menjemput di mana? Menyambut. Oh, menyambut dia. Kemudian dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini diharapkan nanti akan menjadi budaya yang positif yang akan tumbuh dalam diri siswa. Dalam modul ini, dalam modul 1.4 tentang budaya positif, ada banyak hal yang dipelajari di sini. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, dan juga ada perubahan paradigma belajar.
Sekarang kita ke perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini seperti yang tadi pada posisi kontrol, siapa yang akan mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Nah, ada dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buat tertawa. Ini saya buat tadi berbeda, okay? Supaya ada variasi. Tapi intinya sama, tetap apa? Kok posisi kontrol, siapa yang akan mengontrol, siapa yang akan terpengaruhi. Iya. Nah, silakan. Siapa ini yang ingin berperan di sini? Pamungkas. Oke, silakan. Dengan? Oh, cocok sekali ini Pak Ikhlas. Ya, silakan. Silakan untuk ke depan. Tangannya. Ya, di sini. A tugasnya adalah diam. Dia tidak boleh tertawa. Sedangkan yang B tugasnya adalah menggoda, mungkin boleh, menggelitik boleh, yang berusaha ya si A tertawa. Boleh dengan kata-kata juga boleh. Silakan. Cek. Genggam ini kok mau genggam? Cari aja. Ini isinya apa Pak Wajid? Lemper? Genggam tidak itu. Ini dua-duanya buat apa? Satu aja. Ini apa isinya ini? Ini sebuah Ketawa dulu. Belum dimulai. Tamat tidak kuat. Ketawa. Oke, ya. Jadi ternyata di sini saling tergoda ya. Ganti yang terang tapi ternyata juga masih tergoda. Tukang menggoda sebenarnya kami juga. Yang menggoda. Nah, jadi di sini artinya apa? Sama-sama kuat, sama-sama punya posisi kontrol. Iya. Tetapi mungkin juga dia punya empati yang baik, punya sehingga apa? Ketika ternyata bisa tertawa juga, ternyata gantian posisi juga bisa seperti itu, tertawa lagi. Oke, silakan. Nah, menurut psikiater dan juga pendidik William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini tadi sudah diilustrasikan ya, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini memang peran guru itu sangat penting dan bagaimana kita bisa membuat atau mengontrol murid ya dengan kata-kata, dengan tindakan supaya murid bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada perubahan paradigma dari stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah, ini artinya dari dulu mungkin paradigma yang digunakan adalah stimulus respon. Tapi kemudian ada perubahan, ada teori baru yaitu teori kontrol. Yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini kita ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah itu benar? Apakah disiplin itu ada hubungannya dengan ketidaknyamanan? Ada. Kira-kira kalau yang menjawab itu ada, alasan yang membuatnya dia berpikir seperti itu apa? Tidak sesuai dengan diinginkan, ya benar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara di sini mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diani menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau mengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Ya, kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini ada Diani Gosen yang mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang disebut dengan nilai kebajikan. Ya. Jadi sudah bisa dipahami nggak apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu sifat yang positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, yaitu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan yang utama adalah yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini semua Bapak Ibu yang ada di sini sudah sangat berpengalaman ya dalam kegiatan Project P5. Saya yakin semuanya sudah hafal tentang nilai-nilai atau karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Bernalar kritis. Apa lagi? Mandiri, gotong royong. Oke. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini selain dari profil pelajar Pancasila, itu juga ada dari IBO Primary Years Program atau PYP. Di sini ada banyak sekali contohnya, misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain-lain. Kemudian kalau berdasarkan 9 pilar karakter dari Indonesia Heritage Foundation, ada banyak di sini, ada cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis,
hormat dan santun, dermawan, dan lain-lain. Kemudian menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ini ada dua macam, ada keterampilan hidup sendiri dan ada petunjuk hidup sendiri. Kalau yang keterampilan hidup, ini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kalau petunjuk hidup, itu ada peduli, kerjasama, keberanian, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, tanggung jawab, persahabatan. Kemudian ada lagi the seven essential virtues atau building moral intelligence. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Nah, ini dari kalau nilai-nilai ini dari kebajikan universal, ini kumpulan dari semuanya. Nah, sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Menurut KBBI, ini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini menurut Dian Kozen ada 3 motivasi manusia ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kenapa ada gambar-gambar seperti itu ya? Kira-kira ada gambar seperti itu kenapa? Sebelumnya, Pak. Nah, ini. Kenapa ada gambar-gambar seperti ini? Kenapa saya memunculkan gambar ini? Kira-kira apa hubungannya dengan motivasi perilaku manusia? Supaya tidak dibully, supaya tidak sedih, supaya dapat penghargaan. Ya. Nah, ini seperti murid-murid kita ya, seperti murid-murid kita. Ada yang suka usil, dia mengusili temannya sampai temannya nangis. Ada yang rajin belajar sehingga dia punya prestasi. Nah, dari tindakan-tindakan siswa ini, mereka sebenarnya punya motivasi dari perilaku yang mereka lakukan. Nah, sekarang dari untuk motivasi ketidaknyamanan di sini. Ini ada tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dia melakukan segala sesuatu bukan karena dari diri sendiri, tetapi karena faktor eksternal, karena adanya aturan, karena adanya hukum. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua di sini melakukan tugas dan tanggung jawab di sini atas dasar kesadaran masing-masing, bukan karena aturan ya. Berangkat gaji juga bukan karena takut hukuman, karena tidak ada hukuman. Karena dari intrinsik ya, motivasi intrinsik. Di sini sudah Bapak Ibu hebat semuanya. Ya. Terus yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya yakin kalau Bapak Ibu di sini juga tidak ya, karena di sini semuanya melakukan tugas itu bukan karena imbalan, semua sudah dapat gaji masing-masing. Jadi tidak ada imbalan yang lebih daripada kita melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Ya. Dengan terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang tepat adalah yang ketiga ini. Ya, berikutnya. Kita ke hukuman atau konsekuensi. Memahami apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman dalam dunia pendidikan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar atau norma, aturan atau norma. Hukum dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan perilaku negatif.
Kalau konsekuensi, ini merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan, konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita dalam keseharian itu kadang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Benar apa tidak? Nah, sekarang coba dari yang ada di sini, tadi sudah ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sudah bisa membedakan ya? Kalau ini contoh yang pertama, ada pencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, sebanyak 100 kali karena terlambat sekolah. Nah, ini kalau yang seperti ini kira-kira maksudnya yang mana? Hukuman. Benarkah? Kita lihat. Iya, benar sekali, hukuman. Kita lihat kasus yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman. Benar apa salah? Betul, ya. Karena di sini dia seharusnya mengikuti pelajaran, bukan malah lari, ya. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, apakah benar? Wah, hebat sekali. Terus berikutnya. Nah, ini membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Kira-kira? Konsekuensi, benar? Apa salah? Iya, bagus. Berikutnya lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, benar apa salah? Iya, bagus. Masih ada lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, benarkah? Wah, iya. Masih ada lagi? Iya. Kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Iya, benar. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin juga pernah kita lakukan ya. Mungkin kadang kita menghukum, mungkin kadang kita memberikan konsekuensi, tetapi sebenarnya niatnya adalah untuk mendisiplinkan. Kadang kita melakukan hukuman, kadang kita melakukan konsekuensi. Nah, ini sebenarnya kita punya tujuan yang baik. Apa tujuannya? Mendisiplinkan, iya, menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa, iya. Nah, selain hukuman, kita kadang juga memberikan penghargaan. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan pada siswa? Pernah. Berupa apa? Pujian, bagus. Ada lagi yang lain? Rewardnya berupa apa, Pak? Permen. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak, ya. Nah, jadi penghargaan ini, guru memberikan penghargaan juga punya tujuan yang baik. Di antaranya apa? Tujuan utama sebenarnya memberikan penghargaan, memotivasi, betul. Memotivasi siswa untuk bisa belajar yang lebih baik, bisa berkembang. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dengan penghargaan. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Pernah tidak Bapak Ibu dihukum dulu? Sering. Saat menjadi siswa? Sering. Sering. Wah, bagaimana perasaannya? Sakit. Sakit ya? Dendam, menjadi sakit hati, menjadi merasa dendam pada guru tersebut, menjadi tidak suka pada guru tersebut. Saya tidak dendam. Tidak dendam, bagus sekali.
Nah, di sini murid itu juga manusia ya, punya perasaan. Kadang perilaku kita yang menurut kita baik, ternyata itu berakibat yang kurang baik bagi siswa. Ini hukuman itu menyebabkan ketidaknyamanan pada murid, kemudian korban itu mendapat keadilan, murid akan merasa tersakiti. Di sini akan muncul perilaku yang pasif agresif, memaksa dan juga mendorong menyalahkan diri. Jadi murid akan menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Kemudian membuat murid menjadi rendah diri. Karena dia mungkin merasa rendah diri itu mungkin apa? Biasanya dihukum misalnya berdiri di depan atau mungkin di apa ya? Dengan verbal ya di depan teman-temannya. Itu juga menimbulkan rasa rendah diri. Dia menjadi malu dengan teman-temannya. Nah, kemudian kalau penghargaan, sekarang penghargaan ini punya pengaruh jangka pendek dan juga panjang. Penghargaan ini tidak efektif, juga bisa merusak hubungan. Nah, penghargaan ini mengurangi ketepatan, setelah itu juga menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan ini bisa menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, sebenarnya kita punya tujuan memberikan penghargaan itu hal yang baik tadi ya, memotivasi siswa untuk membuat siswa menjadi lebih bersemangat. Tapi ternyata Pak, di sisi lain banyak hal negatif yang ditimbulkan dari adanya penghargaan. Kita tidak sadar ini terjadi. Tapi apa? Contoh di sini, penghargaan merusak hubungan. Misalnya saja di sini, Bu Yuyun dapat juara 1, saya beri hadiah. Kira-kira temannya akan bagaimana? Iri. Iya, iri. Ada yang iri, merasa kok saya sudah belajar sungguh-sungguh kok tidak dapat hadiah. Jadi merasa tidak suka dengan Bu Yuyun. Nah, seperti itu bisa. Ini namanya penghargaan merusak hubungan. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya, misalnya di sini anak disuruh membuat suatu karya, kemudian nanti yang hasilnya bagus, yang hasilnya seperti ini dapat hadiah, yang tidak dapat hadiah. Nah, ini juga akan mematikan kreativitas. Mereka yang sudah dapat hadiah, sering mendapat hadiah itu jadi tidak meningkatkan kreativitasnya, jadi membuat asal-asalan yang penting ada. Karena dia merasa yakin bisa dapat hadiah. Oke. Sekarang kita ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Artinya apa? Konsep disiplin yang berhasil, yang baik. Konsekuensi di sini sesuatu yang terjadi, ada tidak nyaman antara murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Murid atau anak ini dibuat tidak nyaman. Kemudian ada pemuatan yang bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu juga memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ada stimulus dan juga respon. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Selain itu kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan juga menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi di sini merupakan pilihan. Bisa menguatkan untuk murid atau dalam keadaan jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Setelah itu ada masalah terpecahkan. Nah, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan juga ada teori kontrol murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang lain menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi untuk anak. Nah, restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan suatu disiplin positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi ini, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan juga membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu merupakan cara menangani permasalahan yang terjadi pada siswa yang paling bijaksana, menghargai murid apa adanya murid, kemudian membuat murid itu menjadi percaya diri untuk memperbaiki kesalahannya. Sekarang kita ke ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, juga memperbaiki hubungan. Restitusi ini ada tawaran, bukan paksaan. Dalam restitusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selain itu, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ini juga berfokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini restitusi juga menguatkan, selain itu fokus pada solusi. Dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kalau kita berbuat salah, kita merasa minder, kita merasa bersalah, kita merasa malu. Sehingga untuk bergaul kembali dengan teman, untuk bermain bersama teman itu merasa minder, merasa rendah diri. Nah, kalau kita menangani masalah dengan restitusi, ini siswa akan merasa punya percaya diri. Dia memiliki kesadaran untuk mengubah diri dan juga tidak akan mengulanginya. Nah, di sini ada apa saja perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman, ini guru biasanya marah sehingga siswa menjadi takut. Ya. Kalau konsekuensi, ini guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, ini guru terbuka dalam siswa menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk membangun disiplin positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini di kelas sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah. Ya. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu guru membuatnya di kelas peraturan kelas, kesepakatan kelas, atau peraturan kelas? Kesepakatan. Iya. Jadi ada perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu hanya seperti persetujuan, kesepakatan bersama. Tetapi di hatinya tidak ada keyakinan tentang nilai-nilai kebenaran dari kesepakatan tersebut. Hanya sekedar menjalankan karena adanya aturan, gitu. Tetapi kalau yang nilai kebajikan, keyakinan kelas ini, itu diharapkan anak-anak sudah meyakini di dalam hatinya tentang kebenaran dari nilai-nilai yang diterapkan. Contoh misalnya yang paling mudah. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Untuk aman, keselamatan. Adakah yang karena takut karena ada Pak Polisi? Ada. Karena tidak punya SIM. Ya. Berarti di sini ada yang melakukannya karena keyakinan, ya, sudah yakin untuk keselamatan diri. Tetapi ada juga yang karena motivasi tadi, takut hukuman sehingga memakai helm. Ya. Jadi diharapkan kita memakai helm itu karena keyakinan untuk menjaga keselamatan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Kita membuatnya sebagai keyakinan karena diharapkan siswa percaya tentang nilai-nilai kebajikan tersebut dan menjalankannya dengan tulus, ya, dengan kesadaran hati. Oke. Nah, ini contoh ketika saya menyusun kesepakatan kelas di keyakinan kelas, ya, di kelas saya. Cuma mohon maaf ini suaranya tidak masuk, ya, kemarin ada kesalahan teknis.
langkah pertama dalam menyusun keyakinan kelas adalah menyusun kalimat-kalimat seperti peraturan kelas. Cuma di sini ternyata menurut mereka menuliskan harapan mereka tentang kondisi kelas yang mereka inginkan. Ada yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada yang menulis tidak boleh yang memanggil nama orang tua dan sebagainya. Nah, di sini anak-anak menuliskan ide mereka di kertas post-it, kemudian nanti dipasang di depan dan dibahas bersama-sama. Nah, di sini mengubah dari tulisan anak-anak yang kalimatnya masih negatif, ini diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, yang akan menjadi keyakinan kelas tadi. Nah, dari nilai keyakinan kelas yang ada, kemudian kita analisis nilai kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Contohnya, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti di sini nilai kebajikan yang mau kita terapkan di kelas adalah kebersihan, betul, kesadaran akan kebersihan. Terus ada lagi ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti ini nilai kebajikannya kedisiplinan, betul. Kemudian tadi ada yang tidak boleh memanggil nama orang tua. Nah, itu kemudian diubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana? Menghormati orang lain, ya, menghormati dan menghargai orang lain. Di sini nilai kebajikan yang mau ditanamkan tentang menghargai. Ya. Next, Pak. Nah, di sini terbentuk keyakinan kelas, ya, sudah terbentuk keyakinan kelas. Kemudian ini ditulis oleh sekretaris, kemudian diketik, setelah itu di print dan ditempelkan di kelas. Dengan demikian diharapkan anak-anak mereka yakin tentang nilai-nilai kebajikan tersebut dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan kelas kita menjadi kelas yang aman, nyaman, tertib, ya. Kegiatan pelajaran berjalan lancar. Ya, ini ketika menempel dari keyakinan kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya, di kelas 8B, ada disiplin. Di sini nilai-nilai disiplin, ada masuk kelas tepat waktu, ketika pagi dan juga ketika istirahat. Kemudian tanggung jawab, di sini mereka bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan keyakinan tepat waktu. Kemudian tertib, nilai tertib, di sini mematuhi peraturan sekolah, mengikuti pelajaran dengan tertib. Kemudian akhlak, di sini saling menghargai, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
Ada nilai kebersihan, menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah, buang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk kejujuran, di sini kadang anak-anak itu membawa HP ke sekolah, sehingga saya membuat keyakinan kelas di sini tentang HP, yaitu menggunakan HP di sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Karena kadang ditemui anak-anak membawa HP tapi bukan untuk kegiatan pembelajaran, malah untuk bermain TikTok atau mungkin game dan lain-lain. Kemudian kesantunan, bertutur kata yang baik dan sopan. Kemudian integritas, di sini menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Nah, dari nilai-nilai ini diharapkan nanti kelas 8B akan menjadi lebih tertib, lebih disiplin dan punya nilai-nilai yang baik. Sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari dalam diri, ada motivasi dia melakukan suatu hal. Nah, motivasi ini bisa berupa keinginan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, seseorang dia punya motivasi untuk bertahan hidup di sini untuk apa? Memenuhi kebutuhan yang bersifat fisiologis, contohnya makan, rumah, kemudian ada kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau kebutuhan kasih sayang di sini sifatnya psikologis. Mungkin anak melakukan kenakalan karena apa? Dia di rumah kurang kasih sayang. Iya. Orang tuanya mungkin merantau di sini dengan simbahnya. Itu banyak anak-anak di sini yang seperti itu. Ya. Jadi mereka mungkin sebenarnya pengen diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Gitu. Mereka melakukan keusilan, melakukan kenakalan hanya untuk mendapat perhatian. Ada lagi yang penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi apa? Keinginan untuk dia anggap berharga. Ingin dianggap dia yang punya kehebatan tertentu, ingin dilihat, oh dia itu pintar, oh dia seperti ini. Itu penguasaan. Kemudian misalnya seorang anak ketika di pelajaran dia malah usil mengganggu temannya, atau mungkin dia tidak mau maju. Nah, setelah kita dekati, kita ajak ngobrol, ternyata dia akhirnya mau. Dia sebenarnya apa? Seperti itu karena ingin membuktikan, wah, ini Bu Fitri dekat loh dengan saya. Buktinya dia mendekati saya, mengajak saya ngobrol, meminta saya seperti ini. Dia ingin apa? Orang lain melihat kalau dia bisa dekat dengan guru tertentu. Gitu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Dia ingin punya pilihan, menentukan sendiri. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contoh misalnya di kelas, mungkin kalau pelajaran saya, pelajaran IPA mungkin membosankan ya. Membosankan apa tidak kalau IPA? Menyenangkan sekali. Oh, IPA tidak. Mungkin pelajaran yang lain ya, ada yang membosankan. Kena pelajaran ini ngantuk, gurunya diam saja, mulai ngantuk. Akhirnya dia apa? Keluar kelas, izinnya mau ke belakang, ternyata tidak kembali, bablas. Nah, karena apa? Dia di kelas merasa tertekan, merasa tidak bebas, sehingga dia ingin memperoleh kebebasan, makanya dia keluar kelas. Atau mungkin kalau di sekolah mungkin ada yang sering izin ke belakang, gitu ya. Dengan guru yang sebelumnya sudah izin ke belakang, ganti pelajaran 15 menit kemudian sudah izin ke belakang lagi. Padahal dia bukan sedang sakit perut ya, tapi karena apa? Hanya ingin kebebasan. Terus kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan juga tertawa. Ya. Tertawa itu penting ya. Penting. Yang penting jangan tertawa sendiri. Oh, kadang. Ya. Kita ini melakukan usaha yang terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya karena apa? Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, biasanya karena anak-anak dalam memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan tadi, kadang mereka melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang kita anggap itu kenakalan. Dan sebenarnya mungkin itu semua anak itu punya kenakalan ya, punya keusilan ya. Masih ingat masa kecil? Pernah mengusili temannya? Tujuannya apa itu? Iseng, berarti artinya kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi? Kalau iseng, kesenangan, iya. Senang sih Bu, lucu kalau dia nangis. Nah, ketika kita menangani siswa, ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, sebenarnya 5 hal ini mungkin pernah kita lakukan, tapi mungkin kita belum menyadari. Oh iya, saya berperan waktu itu sebagai penghukum. Oh iya, saya berperan sebagai teman atau sebagai manajer dan lain-lain. Ya. Sekarang kita ke posisi penghukum. Apa itu posisi penghukum? Posisi ini guru bicara dengan nada yang tinggi, menghardik sambil berkaca pinggang, membentak-bentak. Pernah ya? Oh, contohnya. Biasanya. Pak Upiah. Kenapa terlambat? Aku baru nembel. Iya. Kadang kita mungkin secara tidak sadar ya, karena mungkin seringnya siswa kok melakukan pelanggaran secara berturut-turut, sudah dinasehati tapi ternyata diulang terus, akhirnya mungkin apa? Kita menjadi kesal, kita menjadi apa? Berperan sebagai penghukum. Nah, tujuan kita melakukan ini hanya untuk apa? Mengubah perilaku siswa agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi ternyata dari apa yang kita lakukan, waktu kecil pernah dihukum oleh guru? Dihukum apa? Suruh sholat tahajud. Ada lagi yang lain? Ngepel. Ada lagi? Berdiri di depan. Ada lagi? Dilempar penghapus. Oh, mau bilang sampah. Kalau kita dihukum seperti itu, hati kita merasa bagaimana? Bangga, bahagia. Saya dihukum. Oh, seperti ini gurunya yang stres ini. Dihukum malah senang ya. Apalagi kalau dihukumnya suruh keluar kelas ya, tidak ikut pelajaran. Nah, misalnya dihukum suruh berdiri di depan, kemudian dinasehati langsung di situ di depan teman-temannya. Kira-kira anak merasa malu kok tidak? Malu. Iya. Dan ternyata kalau kita mengingat kembali, Bapak Ibu guru semua tadi masih ingat ya, kalau ketika waktu kecil dulu pernah dihukum oleh gurunya, itu artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa kata-kata yang kita keluarkan pada murid itu sangat mengena di hati murid. Dan bahkan itu bisa mempengaruhi apa? Sifat yang akan tumbuh dalam dirinya. Mungkin karena dihukum di depan kelas, dia menjadi minder, menjadi tidak percaya diri, seperti itu. Dan lain-lainnya ya, masih banyak dampak negatif dari hukuman ini. Kemudian untuk posisi pembuat rasa bersalah, ini guru memberikan dengan kata-kata yang lembut, dengan suara yang menghibah, yang memelas. Kamu tidak kasihan sama ibu? Nangis.
harus mengubah perilaku seperti itu. Tapi sebenarnya ini juga kurang baik ya. Kita membuat rasa bersalah itu siswa menjadi hatinya menjadi apa? Sedih, menjadi dia merasa bersalah. Gitu. Penyesal ya. Berikutnya posisi sebagai teman, ya. Posisi sebagai teman, kita guru kadang biasanya akrab, cenderung bercanda dengan murid. Tapi dalam masalah ini kita harus bisa menempatkan kapan kita dalam posisi sebagai teman, kapan kita posisi sebagai yang penghukum, atau mungkin posisi sebagai manajer atau pemantau. Karena apa? Kalau kita menanamkan posisi ini secara terus-menerus, misalnya sebagai teman, kita akrab, meskipun di kelas, di mana, itu nanti akan membuat siswa menjadi merendahkan kita. Tidak, dia teman, dia dekat dengan saya, nggak masalah, seperti itu ya. Jadi itu tidak baik. Yang berikutnya adalah pemantau. Di sini dengan nada suara yang datar, tidak emosional, tidak juga bersenda gurau, dan tidak bernada tinggi. Jadi dia menuntun siswa dengan nada yang biasa, yang datar. Di sini supaya siswa ini bisa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan itu. Jadi ini juga kurang baik ya, karena siswa tidak menyadari kesalahannya. Tuh. Kita hanya menuntut siswa untuk berubah, tapi mereka tidak sadar dalam dirinya. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Ini posisi yang paling baik di sini. Kita dalam manajer di sini kita membimbing siswa untuk membantu menyelesaikan masalah dengan menggunakan kata-kata yang baik. Kita menuntun siswa, menanyakan alasan kenapa kamu begini. Kemudian juga kita melakukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan kata-kata, Bu Guru juga dulu pernah terlambat. Artinya apa? Dia menghargai, oh itu manusiawi, tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kemudian apa? Kita menggali kembali, siswa yang menggali, kita menuntun. Apakah yang dia lakukan itu menyalahi peraturan atau tidak? Sehingga siswa sadar, oh iya saya bersalah, saya harus memperbaiki diri. Tuh. Nah ini contoh Bapak Ibu, silakan diidentifikasikan kira-kira posisi manakah dari guru tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Coba. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, kira-kira posisi kontrol apa? Penghukum. Ya. Terus di sini ada video lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kira-kira posisi apa ini yang dilakukan guru tersebut? Bisa jantungan. Membuat rasa bersalah, benarkah? Sana cepat. Wah, ya betul sekali. Membuat rasa bersalah. Masih ada lagi, coba nanti ditebak ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Ada manajer, ada pemantau. Kira-kira jawabannya yang mana? Oh, sebagai manajer ya. Oke, kita ke segitiga restitusi. Untuk posisi manajer tadi, seorang guru itu melakukan tiga tindakan ya. Dalam restitusi ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas ini kita berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu misalnya. Saya juga pernah seperti itu, menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu manusiawi, wajar. Itu menstabilkan identitas. Tujuannya supaya apa? Anak lebih percaya diri. Dan juga biasanya kalau distabilkan identitasnya, siswa itu akan lebih terbuka. Ketika kita menanyakan alasan kenapa melakukan ini, dia akan menjawab dengan jujur, tidak akan merasa takut. Beda kalau kita dari awal sudah kenapa begini? Siswa pasti akan merasa takut ya, dan mungkin menjawab dengan tidak jujur. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini misalnya dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini validasi tindakan yang salah ini sifatnya dia supaya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini dia menanyakan keyakinan. Hal-hal yang benar itu yang bagaimana? Oke, ini contoh kasus penyelesaian
kasus yang saya lakukan ya. Dia siswa profesional. Dia termasuk anak yang rajin dan selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Namun, menurut laporan dari guru IM dan juga guru pada jam pelajaran pertama di masa pagi, Roman sering terlambat masuk sekolah. Sebagai orang tua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Selamat pagi, Roman. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Kemarin saya mendapat laporan dari tim tiket bahwa kamu itu sering terlambat. Benar apa tidak? Benar Bu. Kenapa kok terlambat? Bangunnya kesiangan Bu. Mau kesiangan, kamu mau jam berapa? Jam 6 pagi Bu. Tidak ada yang membangunkan. Tidak Bu. Di belakangmu di rumah benar? Saya di rumah dengan ibu dan adikku. Karena ayah saya sudah meninggal pas saya SD. Lah itu kamu kalau pagi? Ibu saya kalau pagi. Ini saya terinspirasi oleh murid kita sendiri di sini ya. Dulu ada seorang anak di kelas saya sendiri, itu setiap pagi selalu terlambat. SD. Dia mesti terlambat sampai sini 7:30, 7:45, sering sekali seperti itu. Terus ketika saya tanya-tanya, ternyata dia di rumah hanya dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Kemudian ibunya berjualan pagi-pagi sudah berangkat ya, masih subuh, habis subuh sudah langsung berangkat berjualan. Dan dia dengan adiknya di rumah, pagi dia harus mengantarkan adiknya ke sekolah dulu sehingga dia terlambat. Tapi ternyata ketika saya tanya, kenapa kok terlambat, kenapa kok sering terlambat, pertama tidak ada yang membangunkan karena ibunya pergi kerja ya, berjualan. Dan kemudian dia punya kebiasaan tidurnya terlalu malam. Ternyata sampai jam 11 sampai jam 12 baru tidur. Mungkin karena kalau sore kan ibunya mungkin sudah capek, jadi tidurnya basi, tidak melihat anaknya sedang apa, sudah tidur atau belum. Nah, ternyata anaknya ini belum punya kesadaran, dia malah bermain HP sampai malam, main game, bukan untuk belajar tapi malah main game. Nah sekarang tadi berarti cara penyelesaiannya bagaimana? Yang tadi yang tidur kemalaman berarti Tidak main HP. tidak main HP, terus apa lagi? Nah, di sini posisi kontrol yang saya perankan adalah sebagai manajer. Kita menuntun siswa dengan menuntun mereka untuk mempunyai inisiatif sendiri, bahwa oh ya, apa yang telah saya lakukan itu salah. Oh ya, saya harus memperbaiki sikap saya harus apa yang akan saya lakukan. Itu siswa yang memutuskan sendiri, bukan guru yang kamu harus seperti ini, itu tidak. Ini adalah cara posisi kontrol manajer. Berarti kamu harus Iya. punya atasan tanggung jawab dari diri sendiri. Harus tahu kapan waktunya bangun. Bisa tidak? Nah, kalau kamu merasa kesulitan mengatasi, kira-kira cara penyelesaiannya apa? Karena tidak ada yang membangunkan. Menyalakan alarm. Bareng pakai HP atau pakai apa? Pakai HP. Ada Bu. Nah, ya, berarti mulai kapan ini kamu mau tidurnya tidak kemalaman, pagi menyalakan alarm, mau mulai kapan? Nanti malam Bu. Nanti malam. Iya. Yakin? Yakin Bu. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin ya sudah ya. Tapi untuk yang akan datang, coba untuk memperbaiki. Bisa? Bisa Bu. Ya. Saya hanya ingin apa ya? Kamu jadi anak yang disiplin, yang punya tanggung jawab. Ya. Kamu sudah bagus di rumah membantu ibu ya, tapi menyiapkan sama adik sama sekolah itu sudah bagus. Tapi juga imbangi dengan apa? Jangan sampai apa yang kamu lakukan itu merusak kejijikan kamu sendiri ketika sampai sekolah. Itu ya. Ibu. Yang penting usahakan bangunnya lebih basi, lebih pagi, kamu bisa ngantar adik, berangkat ke sekolahnya juga tidak. Itu ya. Ibu.
Hanya itu saja dari Ibu. Nah, saya harap kamu nanti akan ada perubahan ya. Belajar lebih rajin, semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Itu aja, oke? Silakan untuk kembali. Terima kasih Bu. Ya. Nah, di sini dalam penerapan disiplin positif, ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai posisi manajer, dan yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini semua harapan Bapak Ibu semua ya. Kita ingin anak-anak kita menjadi siswa-siswa di SMP Negeri 10 ini menjadi siswa yang baik, yang santun, yang punya wawasan lingkungan, yang cerdas, dan nantinya menjadi orang yang sukses. Semoga hal ini bisa tercapai. Demikian disertasi saya kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.